Bab 12 Metode Palu Angin Pemisah Gangguan. Titik, 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 koma, 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 titik, titik. Dua penjaga gerbang masuk tampaknya berusia 20 tahun atau lebih. Kekuatan roh yang berfluktuasi di tubuh mereka sama sekali tidak berbeda, merasa seolah-olah keduanya tidak mencapai tingkat Master Roh. Sepertinya kota Nwoding memang jauh, dari tingkat Spirit Hall dapat dilihat bahwa kota ini tidak penting di Kekaisaran Tiandou. Paman, salam, saya adalah siswa tahun pertama Akademi Master Roh Utama Nwoding. Guru menyuruh saya datang ke sini untuk mengukur nilai roh. Tang San menunjukkan seragam sekolah yang dikenakannya, berbicara kepada penjaga gerbang. Dengan melihat lencana Akademi Nwoding yang dikenakan Tang San, kedua penjaga itu secara tidak sadar mengungkapkan cahaya iri di mata mereka. Penjaga yang berbicara lebih dulu berkata, ternyata seperti ini, lalu masuk ke dalam. Mencapai aula resepsi lantai pertama, cari Grandmaster Roh Ma Xiunuo, dia bisa membantumu. Terima kasih. Tang San menjawab, dan buru-buru berjalan di dalam Spirit Hall. Tatapan iri kedua penjaga mengikutinya saat dia memasuki Spirit Hall. Salah satu dari mereka berkata, awalnya jika saya bisa masuk ke Akademi Nwoding, mungkin sekarang saya bisa menjadi Master Roh. Hei, Akademi Nwoding harus memiliki caranya sendiri, untuk menguji kekuatan roh. Hanya datang ke sini kepada kita ketika maju, mengapa anak ini berlari ke aula roh kita? Siapa yang tahu? Tidak peduli, betapapun tuanya anak ini, mungkin gurunya membiarkannya datang dengan beberapa pesan, dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Kubah setinggi 20 meter itu memiliki atmosfer tertentu. Tepat saat Tang San masuk ke aula roh, dia langsung terpengaruh oleh keagungan besar semacam ini. Kubah seluruh aula benar-benar ditutupi dengan mural. Di setiap alun-alun kecil dilukis berbagai penggambaran roh. Di bagian bawahnya berkilauan emas cemerlang, memberi orang perasaan emas dan batu giok dalam kemegahan yang megah dan kesederhanaan tanpa hiasan. Spirit Hall memiliki seluruh jendela kristal besar. Sinar matahari melewati jendela kristal yang membiaskan ke mural, cahaya keemasan berkilauan memberi orang perasaan yang lebih mempesona dan menakjubkan. Aula resepsi, di mana aula resepsi? Dipengaruhi oleh suasana aula, Tang San mulai mencari tujuan perjalanan ini. Tidak banyak orang yang berada di dalam Spirit Hall, dan di sekitarnya hanya ada beberapa pelayan yang sedang membersihkan. Karena Tang San tidak tahu bagaimana menemukan aula resepsi, ketika dia bersiap untuk mendekati beberapa orang untuk bertanya, dia melihat seorang kenalan. Justru Grandmaster Roh yang membantunya dalam kebangkitan roh, roh serigala tunggal yang merasuki Su Yuntao. Tang San dengan cepat melangkah ke arahnya. Saat ini bersama dengan Su Yuntao adalah seorang guru roh wanita, perawakannya tinggi dan ramping tetapi berkembang dengan baik, fitur wajah juga termasuk di antara wanita cantik. Dua orang berbicara dan tertawa, tidak memperhatikan sedikit pun Tang San kecil ini mendekat. Grandmaster Su Yuntao. Tang San memanggil. Su Yuntao mengetahui kedatangannya, guru roh wanita di sisinya membuat suara terkejut, berkata, kenapa balai roh kita masih memiliki anak sekecil itu? Putra bangsawan mana yang datang ke balai roh kita untuk menjalani kebangkitan roh? Mata Su Yuntao juga tidak bisa mengidentifikasi Tang San, lagi pula, ada terlalu banyak anak yang mengalami kebangkitan semangatnya, dan juga gaya berpakaian Tang San saat ini tidak lagi dalam kesulitan seperti sebelumnya. Kamu adalah. Melihat ekspresi tidak pasti Su Yuntao, Tang San buru-buru menjelaskan, Grandmaster Su Yuntao, saya Tang San, terakhir kali Anda di Desa Roh Kudus membangunkan roh rumput perak biru itu, kekuatan roh penuh bawaan. Tang San, jadi ternyata kamu, kenapa kamu lari ke sini? Orang-orang dengan kekuatan roh penuh bawaan mudah diingat, dan Su Yuntao segera mengingat Tang San. Tang San berkata, guru izinkan saya datang ke aula roh untuk menjalani penilaian kemajuan, dan sebagai tambahan menguji peringkat kekuatan roh. Su Yuntao terkejut, kamu sudah mendapatkan cincin roh pertama. Seberapa cepat? Seragam ini adalah Akademi Nwoding, layak menjadi akademi terbaik kota Nwoding, para guru benar-benar bertanggung jawab. Rekan Su Yuntao tampaknya agak tidak puas karena diabaikan. Yuntao, tidakkah kamu akan memperkenalkan saya? Su Yuntao melihat temannya tampak agak kesal, dan buru-buru menjilat berkata. Sisi, ini adalah anak yang saya sebutkan kepada Anda dengan kekuatan roh penuh bawaan, sayang sekali rohnya adalah rumput perak biru. Kalau tidak, prospek masa depan bisa tak terbatas. Dia saat ini sudah mendapatkan cincin roh, jadi juga dianggap sebagai anggota Master Roh. Saya akan menyusahkan Anda untuk menunggu di sini sebentar,
saya akan pergi menemui Grandmaster Masiu Nuo di aula resepsi. Tepat ketika Sisi mendengar Su Yuntao berbicara tentang kekuatan roh penuh bawaan Tang San, matanya jelas berbinar sesaat, tetapi ketika dia mendengar Tang San yang memiliki kekuatan roh penuh bawaan ini tiba-tiba memiliki roh rumput perak biru, kejutan menyenangkan di wajahnya, menjadi sentuhan menghina, mengangguk dia berkata. Pergilah, aku akan menunggumu di sini. Terima kasih. Kesan yang diberikan Su Yuntao kepada Tang San masih tidak salah, dan harus dianggap sebagai pelayan yang teliti di Spirit Hall. Su Yuntao membawa Tang San di sepanjang sisi menaiki tangga ke lantai 2 aula roh, mencapai pendaratan lantai 2. Di sini Tang San bisa melihat tertutup oleh kamar-kamar, dan dari sini juga bisa langsung melihat aula lantai 1. Tanpa perlu bertanya, ini seharusnya menjadi area kantor Spirit Hall. Su Yuntao jelas tidak sabar untuk pergi menemani Sisi, membawa Tang San dengan kecepatan kilat untuk mencapai pintu sebuah ruangan, dan tanpa mengetuk, mendorong pintu dan masuk. Siapa ini? Ah, berani sekali. Suara yang agak serak terdengar dari dalam ruangan. Ini adalah kantor yang cukup terang, dan di belakang meja yang luas duduk seorang lelaki tua, dengan pakaian Master Roh yang rapi dan rapi, bersama dengan 3 simbol standar 3 pedang, menunjukkan bahwa dia adalah Master Roh pertempuran tingkat Grandmaster Roh. Jadi itu Yuntao, kenapa kalian begitu gegabah? Untuk kultivasi guru roh, seseorang harus memusatkan perhatiannya, dengan watak yang mantap. Jika tidak, kalian akan menjadi mirip denganku, entah bagaimana tidak dapat maju melewati ambang peringkat ke-30. Su Yuntao agak menggerutu berkata, Grandmaster Masiu Nuo, jangan bertele-tele. Anak ini datang untuk menjalani penilaian kemajuan, aku akan merepotkanmu dengan itu. Hubungan Su Yuntao dengan Master Roh tua ini jelas sangat baik, ketika Grandmaster tua itu terkekeh. Saat tatapannya jatuh ke Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak heran. Yuntao, apakah kamu yakin anak ini datang untuk menjalani penilaian kemajuan dan bukan kebangkitan roh? Su Yuntao berkata dengan senyum masam, tentu saja saya yakin, roh anak ini dibangunkan oleh saya. Dia adalah anak yang saya sebutkan kepada Anda dengan kekuatan roh penuh bawaan, yang rohnya adalah rumput perak biru. Dia sudah mendapatkan roh, cincin, karena itu aku akan merepotkanmu. Sisi masih menungguku, jadi aku pergi dulu. Selesai berbicara, menepuk bahu Tang San, dia buru-buru berjalan keluar. Melihat kepergian Su Yuntao, Master Roh tua Masiu Nuo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, anak muda lain dengan kepala menoleh karena cinta. Sayang sekali, Sisi sama sekali tidak cocok untuknya. Hati gadis itu terlalu besar, bagaimana kamu bisa membelenggunya? Tang San berdiri di depan meja Masiu Nuo, mendengar Masiu Nuo bergumam sendiri di dalam hatinya dengan sedikit tidak sabar, halo, Grandmaster Masiu Nuo. Masiu Nuo tersenyum sedikit melihat Tang San, berkata, nak, tidak perlu memanggil saya Grandmaster, saya tidak dapat dihitung sebagai Grandmaster, Anda hanya memanggil saya kakek Masiu Nuo. Tahun ini saya berusia 81 tahun, berdasarkan usia memanggilku sama dengan kakekmu seharusnya tidak menjadi masalah. Suara pria tua yang baik dan ramah segera meningkatkan kesan baik Tang San tentang dia, dan buru-buru memanggil lagi, halo, kakek Masiu Nuo. Masiu Nuo tersenyum sedikit, berkata, ayo, aku akan membawamu untuk menjalani penilaian kemajuan. Kamu adalah anak yang sangat sopan. Sayang sekali, roh adalah rumput perak biru. Saat berbicara, Masiu Nuo memimpin cucu semuanya menarik tangan Tang San untuk meninggalkan kantor, berjalan di sepanjang lantai 2 menuju sisi dalam Spirit Hall. Tepat ketika mereka mencapai ujung pendaratan, 3 pintu berkubah tinggi muncul di hadapan Tang San. Masiu Nuo berkata dengan sedikit senyum, ini adalah ruang pengujian roh yang sebenarnya untuk menjalani penilaian kemajuan. Ayo nak, berbicara, dia mendorong pintu paling kiri hingga terbuka, membawa Tang San masuk ke dalam. Memasuki ruangan ini, Tang San memiliki semacam perasaan khusus, di tubuhnya kekuatan internal skill Mysterious Heaven bergerak sedikit seolah-olah mengikuti semacam ritme yang aneh. Ruangan ini sangat luas, dan juga sangat tinggi, hingga 200 meter persegi, dan sebuah jendela besar memberikan penerangan yang cukup. Tang San segera menemukan penyebab yang mempengaruhi kekuatan internalnya, di keempat dinding. Di sekelilingnya terdapat batu hitam seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya, sepertinya bahannya harus sama dengan apa yang awalnya digunakan Su Yuntao untuk kebangkitan roh. Di lantai, digambarkan simbol ubin token besar,
pedang panjang mengarah ke bawah, menunjuk tepat di pintu masuk gerbang. Simbol ini seperti yang dipasang di luar Spirit Hall. Grandmaster Masiu Nuo melihat Tang San memperhatikan pola di lantai, dan berkata dengan sedikit tersenyum, kami di sini adalah Aula Roh peringkat terendah, juga dikenal sebagai Aula Roh Cabang, kota terkecil, mereka semua memiliki Aula Roh dengan penjualan yang sama dengan milik kita. Aula Cabang di atas adalah Aula Roh Anak, dan sekali lagi tingkat yang lebih tinggi adalah Aula Roh Tuhan. Mencapai tingkat Aula Roh Tuhan, mereka semua ditempatkan di kota-kota besar di dua ibu kota kekaisaran, ada Aula Roh Suci peringkat keempat. Tingkat kelima adalah Aula Kepausan, ada Aula Roh kita yang paling agung. Di atas Aula Kepausan, hanya ada Aula Pentahbisan Douluo yang legendaris. Hanya seorang guru roh yang mencapai Douluo peringkat, dapat memiliki kualifikasi untuk masuk ke sana, dan itu juga merupakan tujuan akhir dari para Master Roh yang memiliki peringkat terdaftar di Aula Roh di atas Douluo. Ini adalah tempat yang dirindukan oleh semua Master Roh. 6 jenis tingkat Aula Roh yang dibicarakan Masiu Nuo kebetulan sesuai dengan 6 jenis tanda yang dibicarakan oleh Grandmaster. Tang San di dalam hatinya sudah memahami hal ini. Terima kasih telah memberitahuku tentang ini, kakek Masiu Nuo, bisakah kita mulai? Masiu Nuo tersenyum, dan berkata, anak-anak muda hari ini, temperamen semua tidak sabar seperti itu. Baiklah, kalau begitu kita akan mulai sekarang. Berikan semangatmu bermain bebas, lepaskan cincin semangatmu. Tang San berjalan untuk berdiri di tengah simbol, mengangkat tangan kanannya, dengan konsentrasi. Penuh dan napas tenang, kekuatan internal keterampilan surga misterius dikombinasikan dengan rumput perak biru untuk menghasilkan arus hangat perlahan naik dari tengah telapak tangannya. Bilah tebal dan kokoh dari rumput perak biru berkerumun, dalam sekejap mata sudah menggantung di lantai, cincin roh ular datura 100 tahun yang cerah naik dari bawah kaki Tang San, berpusat di tubuhnya, bergerak naik turun. Masiu Nuo pada awalnya tersenyum ringan, ketika dia melihat rumput roh biru melonjak keluar dari tangan Tang San, ekspresinya sudah menjadi tertegun, ini rumput perak biru. Di mata Tang San berkilauan cahaya biru samar, ini adalah efek karakteristik dari menggunakan roh rumput perak biru, apakah ada masalah? Kakek Masiu Nuo menggosok matanya, tentu saja dia tidak salah lihat, saat ini, perhatiannya beralih ke cincin roh kuning di tubuh Tang San, cincin roh 100 tahun, itu sebenarnya cincin roh 100 tahun. Tidak heran, ini hebat perubahan bisa terjadi bahkan di rumput perak biru. Nak, aku masih tidak tahu siapa namamu. Saya dipanggil Tang San. Masiu Nuo menghela napas panjang, menenangkan gejolak di hatinya, saya dapat memastikan, Anda memiliki tutor yang cukup bagus di Akademi Nuoding. Namun, kemampuan tutor Akademi Nuodings untuk membantu Anda menyelesaikan berburu binatang roh 100 tahun sudah sangat sulit. Sayang sekali potensi pertumbuhan rumput perak biru terlalu buruk, berbicara sebaliknya, mungkin Anda benar-benar bisa menjadi Master Roh yang perkasa, setelah semua roh Anda baru saja terbangun selama beberapa bulan. Masiu Nuo mengambil bola kristal kuning dari meja ke samping dan berjalan di depan Tang San, masukkan kekuatan rohmu ke dalam, biarkan aku melihat level apa yang telah kamu capai. Menurut teori, kamu harus menjadi ke-11. Satu kata, peringkat, Masiu Nuo masih belum terucap, karena bola kristal yang dia letakkan di tangan Tang San sudah bersinar semakin terang dengan cahaya kuning berkabut. Pancarannya tidak bisa dianggap sangat kuat, tetapi sangat jelas. Ini kekuatan roh peringkat 13. Masiu Nuo memandang Tang San sedikit seolah-olah melihat monster kecil, mungkinkah karena cincin roh itu sendiri sangat kuat, secara kebetulan meningkatkan kekuatan roh, tetapi, itu tetap tidak boleh melewati 2 peringkat. Nak, bisakah katakan padaku, cincin rohmu diburu dari binatang roh apa? Tang San tanpa menahan diri, berkata, itu adalah ular datura. Masiu Nuo sangat terkejut, tidak heran, secara tak terduga itu adalah ular datura yang paling merepotkan di antara binatang roh tingkat rendah. Bahkan ular datura berusia 100 tahun, jadi itu sebabnya ia memiliki efek seperti ini. Tidak benar, rohmu berasal dari sistem tumbuhan, bagaimana bisa menggunakan cincin roh sistem hewan? Nak, kamu tidak bisa berbohong. Bos Xiao itu sebelumnya hanyalah seorang anak kecil, mengenai roh, pemahamannya masih belum bisa menyeluruh, tetapi Masiu Nuo ini yang telah bekerja sebagai petugas di Balai Roh selama beberapa puluh tahun,
mengenai aturan cincin roh dia cukup jelas, sekaligus menjadi sadar akan intinya. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, "Kakek Masyu Nuo, saya tidak berbohong sama sekali. Mengapa roh sistem tanaman tidak dapat menggunakan cincin roh sistem hewan? Dalam kondisi tertentu, ini dapat dilakukan. Guru saya menyebutnya prinsip mimikri roh." Ekspresi Masyu Nuo sangat berubah. "Bolehkah saya bertanya, siapa gurumu?" Tang San berkata, "Semua orang memanggilnya Grandmaster." Grandmaster, apakah Grandmaster itu yang pernah menerbitkan 10 kompetensi inti roh yang hebat, dan setelah itu dikeluarkan dari Spirit Hall? Dia tiba-tiba berada di kota Nuoding. Mendengar kata-kata Masyu Nuo, Tang San baru sekarang mengetahui bahwa Grandmaster tiba-tiba datang dari Spirit Hall, untuk sesaat tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Ekspresi Masyu Nuo tiba-tiba menjadi serius. "Tang San, maukah kamu bergabung dengan Spirit Hall?" Tang San tercengang sejenak, "Kakek Masyu Nuo, apakah saya belum terdaftar di Spirit Hall?" Masyu Nuo menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak, ini berbeda. Mendaftar di Spirit Hall, adalah masalah yang akan dilakukan oleh sebagian besar Master Roh. Dengan demikian memperoleh tunjangan nasional. Tetapi bergabung dengan Spirit Hall, berarti menjadi eksklusif Spirit Hall, Master Roh. Budidaya Master Roh juga dilakukan dengan langsung memasuki lembaga khusus Spirit Hall." Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, "Itu mungkin tidak mungkin. Saya sudah mulai belajar di Akademi Master Roh Utama Nuoding." Masyu Nuo menghela nafas, berkata, "Memang ini adalah langkah terlambat, mengingat Spirit Hall kita tanpa pembenaran tidak dapat memaksa orang menjauh dari Akademi. Lupakan saja, ini semua yang harus disalahkan pada anak itu Su Yuntao, dia seharusnya telah membawamu langsung ke Spirit Hall. Mungkin Grandmaster juga tidak akan mengizinkanmu bergabung dengan Spirit Hall, bagaimanapun juga." Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, "Jangan bicara seperti ini. Jika saya harus datang ke Spirit Hall, mungkin saya tidak bisa mendapatkan cincin roh yang begitu bagus. Bagaimana menurutmu, kakek Masyu Nuo?" Masyu Nuo tercengang sejenak, tersenyum berkata, "Apa yang Anda katakan itu benar. Nah, survei tinjauan kemajuan Anda telah selesai. Mulai dari sekarang, Anda adalah Master Roh terhormat Kekaisaran Dou Surga. Diterima dengan baik di jajaran Master Roh. Selanjutnya Anda setiap bulan dapat mengandalkan lencana yang dikeluarkan Anda dalam sekejap untuk menarik gaji di Spirit Hall. Gaji Master Roh adalah setiap bulan 1 koin roh emas. Ketika Anda mencapai tingkat Grandmaster Roh, gaji akan menjadi 10 emas koin roh. Mengenai masalah dengan cincin roh hewan yang digunakan pada roh tumbuhan, aku akan secepatnya melaporkan ke otoritas yang lebih tinggi. Terima kasih." Ketika Tang San meninggalkan Aula Roh, di dalam jembatan 24 cahaya bulan, dia sudah memiliki lencana Aula Roh yang dipalsukan secara khusus. Lencana itu berbentuk bulat, di bagian belakang diukir namanya, dan di bagian depan diukir 2 semak berduri yang saling terkait, melambangkan tingkat Master Roh. Bahkan Tang San yang merupakan keturunan pandai besi sama sekali tidak bisa melihat logam apa yang digunakan untuk memalsukan lencana. Setelah Spirit Hall, Tang San dengan cepat berlari ke arah Akademi Nuoding, mengikuti arahan Masyu Nuo, dan kali ini mengambil jalan pintas, dia bisa mengurangi waktu setidaknya setengahnya. Ketika dia sebentar lagi akan mencapai Akademi, tiba-tiba, Tang San mendengar suara yang familiar. Langkahnya tanpa sadar berhenti. Dingdang, dingdang, dingdang. Simbol palu, sebuah bangunan besar yang agak kasar, dari dalam terdengar ketukan berirama. Ini tepatnya bengkel. Dilihat dari luar, luas bengkel ini jauh lebih besar dari rumah Tang San, tidak sedikit pengunjung yang datang dan pergi. Tukang besi, Tang San tidak bisa tidak mengingat kata-kata ayahnya, Tang Hao pernah berkata kepadanya, untuk kemudian membiarkan dia mencari pekerjaan di bengkel untuk membayar mata pencahariannya. Hanya saja, saat ini harus mengerjakan tugas siswa yang sedang bekerja, apakah dia masih punya waktu untuk datang ke sini untuk bekerja? Dari tumbuh di bengkel, mengenai pekerjaan pandai besi, Tang San dapat dianggap memiliki beberapa keterikatan, menatap tajam ke bengkel, lalu lari menuju akademi. Agar tubuh Grandmaster cepat pulih, Tang San menggunakan uang yang diberikan Grandmaster untuk membeli makanan dari ruang makan dan membawanya kembali, menemani Grandmaster dan makan bersama. Grandmaster sekarang sudah bisa berjalan, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu merawatnya. Mengirimnya untuk hari-hari ini terlebih dahulu ke kelas reguler.
Apalagi untuk melihat buku yang diberikan Grandmaster kepadanya. Meninggalkan kamar Grandmaster, Tang San kembali ke asrama siswa yang bekerja. Kali ini kamar 7 tidak lagi sepi, para siswa yang bekerja pada dasarnya semua ada di sana, berbicara tentang sesuatu dengan alis menari dan wajah berseri-seri. San kecil, kamu kembali. Xiao Wu sedang duduk bersandar di tempat tidur. Tentu saja, punggungnya bersandar pada Tang San dan selimutnya saat ini. Xiao Wu, bawa aku ke tempat kita harus menyapu. Aku akan menepati janjiku, mulai hari ini, berikan tugas menyapu kepadaku. Menepati janji adalah dasar dari sopan santun. Tang San ini selama ini melakukannya dengan sangat baik, Xiao Wu meliriknya. Berkata, masih menyapu sesuatu, betapa murahnya untukmu, selanjutnya semua tidak perlu menyapu. Tang San terkejut, dan berkata, mengapa? Xiao Wu dengan sedikit sombong berkata, apakah kamu pikir aku Xiao Wu Jie ini melakukan sesuatu tanpa alasan? Xiao Chen Yu itu sedang mengatur orang untuk melakukan pekerjaan siswa kita. Setelah itu kita tidak perlu melakukannya, tapi tetap seperti sebelumnya, ambil bayarannya. Kamu menghitung banyak kekuatan, kali ini kamu datang dengan harga murah. Meskipun Tang San menepati janjinya, dia juga sama sekali bukan orang yang tidak fleksibel. Tertawa, dia berkata, ini ternyata cukup bagus. Selanjutnya kamu adalah Xiao Wu Jie dari seluruh Akademi Nuoding. Xiao Wu duduk tegak, memeluk lututnya, wajah kecilnya memerah-merah muda dan dengan rasa ingin tahu menatap Tang San, berkata, seperti apa hasil penilaianmu di Spirit Hall? Tang San berkata, selesai. Saya sekarang sudah menjadi guru roh. Siswa yang bekerja lainnya di sekitar mengungkapkan cahaya iri di mata mereka. Tentu saja, itu hanya iri, tidak lebih. Adegan hari ini tentang kekuatan Tang San saat mengalahkan Xiao Chen Yu sangat melekat di benak mereka, terutama Wang Sheng, yang mengaguminya tanpa henti. Mencapai kesimpulan bahwa bahkan setelah mendapatkan cincin roh dia mungkin masih tidak bisa menang. Xiao Wu dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, apa gunanya menjadi guru roh? Tidak bisa hanya mendapatkan gelar kosong. Tang San terkekeh, mengatakan, masih ada beberapa manfaat, setidaknya di masa depan saya bisa makan beberapa hal yang baik. Master roh mendapatkan gaji 1 koin roh emas setiap bulan. 1 koin roh emas. Sebanyak ini. Xiao Wu sekarang juga mengerti pentingnya uang, meskipun Xiao Chen Yu sudah mengatakan di masa depan biaya makanan siswa yang bekerja semuanya ada padanya, memiliki uang di tangannya selalu lebih baik daripada orang lain. Saat berbicara, Xiao Wu melompat dari tempat tidur, berlari dengan penuh semangat. Xiao Wu, kemana kamu akan pergi? Aku akan mendaftar di Spirit Hall, 1 koin emas bisa membeli begitu banyak hal yang enak, Kalau begitu tidak perlu terburu-buru seperti ini. Bagaimana saya tidak terburu-buru? Apakah Anda lupa hari ini adalah akhir bulan? Pergi sekarang, termasuk bulan depan, mungkin saya bisa mendapatkan 2 koin roh emas. Tapi, kamu setidaknya bisa memakai sepatu sebelum pergi. Xiao Wu akhirnya masih pergi dengan penuh semangat ke Spirit Hall. Tang San diam-diam tertawa di dalam hatinya, mungkin kakek Mas Yunwo akan kembali dari keterkejutan. Bagaimanapun, Xiao Wu akan menjadi master roh pertempuran roh binatang sejati. Membandingkan kualifikasi bawaan, ini pasti jauh lebih baik daripada kekuatan roh penuh. Palsunya, tidak perlu mengerjakan tugas siswa lagi, pikiran Tang San segera kembali ke pikiran suara pemukulan yang jernih dan merdu itu. Tetua desa Jack pernah berkata, nanti Akademi Master Roh Menengah akan memiliki biaya yang tidak sedikit, dia juga harus menukar banyak hal untuk rumah, dan memiliki banyak cara kecil untuk mendapatkan uang secara alami akan baik. Dan juga, ini adalah persyaratan ayah. Lebih penting lagi, hanya di bengkel dia akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan persenjataannya. Sebagai hasil dari menempa anak panah lengan dengan tangannya sendiri, Tang San menemukan, ketika senjata tersembunyi benar-benar dibuat oleh dirinya sendiri secara pribadi, rasa keakraban mengenai senjata tersembunyi akan menjadi lebih kuat. Tang San, aku minta maaf untuk masalah hari itu, kamu tidak akan tetap tersinggungkan. Tepat di tengah perenungan Tang San, Wang Sheng datang ke sisinya, berbicara dengan ekspresi tulus. Melihat Wang Sheng dengan senyum sederhana dan jujur, Tang San menggelengkan kepalanya, berkata dengan sedikit tersenyum, pelanggaran terhadap apa? Aku sudah lama lupa. Wang Sheng Dage, aku harus keluar sebentar, aku mungkin akan datang kembali di malam hari. Wang Sheng mengangguk, dan berkata, kamu pergi.
Benar, selamat telah menjadi guru roh. Tang San berkata sambil tersenyum tipis, itu tidak akan lama, dan kamu juga akan membuat terobosan. Sekali lagi meninggalkan Akademi Nuoding, Tang San merasa sedikit lelah. Setelah hari ini kembali dengan Grandmaster, masih tanpa istirahat yang cukup, dia juga bertarung dengan kelompok Xiao Chen Yu. Meski skill Mysterious Heaven miliknya sudah memasuki tier kedua, rasa lelah tetap saja muncul. Namun, pergi ke bengkel masih merupakan masalah penting, paling buruk dia akan mulai bekerja mulai besok lagi. Apa yang paling ditakuti Tang San saat ini, adalah semua orang tidak menerimanya pandai besi kecil ini. Sesampainya di pandai besi, Tang San langsung masuk ke dalam. Masuk, panas bertiup di wajahnya, bengkel manapun seperti itu, tentu saja, tetapi di rumah Tang San, bengkel lusuh itu suhunya jauh lebih rendah daripada di sini. Masuk, ada aula yang luas, di sisi kanan aula tergantung berbagai alat besi yang ditempa dengan baik, di sini tidak hanya peralatan pertanian, tetapi lebih jauh lagi semua jenis baju besi dan senjata. Lagi pula, di dunia ini para master roh hanyalah minoritas kecil. Dan harga senjata secara alami harus jauh lebih tinggi daripada alat pertanian. Melihat senjata-senjata ini, Tang San tidak bisa tidak mengingat pekerjaan yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, senjata tersembunyi jenis mekanisme yang diproduksi Sekte Tang dapat dikatakan sebagai pilar pendapatan Sekte Tang. Sekte Tang memiliki banyak aturan, meskipun mereka memperdagangkan senjata tersembunyi tipe mekanisme di luar, mereka juga hanya menjual barang tidak beracun dan barang biasa. Pengetahuan yang benar-benar rahasia tidak mungkin diambil. Meskipun seperti itu, Sekte Tang yang memproduksi senjata tersembunyi masih kekurangan pasokan di Jianghu. Jika dia di dunia ini juga memulai pabrik pembuatan senjata tersembunyi, pendapatan macam apa yang bisa dihasilkannya? Teman kecil, mengapa kamu datang ke sini, untuk membeli barang-barang memanggil para penyihir keluargamu? Cepat keluar, ini berbahaya. Tepat di tengah-tengah pikiran Tang San yang dalam, sebuah suara yang keras dan jelas menginterupsi perenungannya. Menatap pria kekar yang menatap lurus ke arahnya, kulit gelap di atas gumpalan otot yang menonjol, tampak sangat padat, di tangannya memegang palu tempa berukuran besar, dahinya benar-benar tertutup keringat. Paman, salam. Saya pikir untuk datang menanyakan apakah di sini perlu magang atau tidak. Suara Tang San yang muda, jernih dan merdu, meskipun bengkel itu sangat berisik dengan pemukulan baja dan besi, masih terdengar jelas oleh semua orang. Mayoritas pandai besi berhenti bekerja dengan tangan terangkat, melihat Tang San mengungkapkan senyum niat baik. Pandai besi dapat dianggap sebagai panggilan paling sederhana, semuanya adalah orang-orang dengan latar belakang miskin, mengandalkan kekuatan fisik dan keahlian untuk makan, meskipun mereka tampak kasar, mayoritas sangat baik dan jujur. Orang besar yang berbicara sebelumnya mengukur Tang San ke atas dan ke bawah beberapa kali, dan berkata, "Teman kecil, jangan masuk untuk itu. Cepat pergi. Di sini tidak aman. Apakah gaya berpakaianmu seperti penampilan pandai besi? Terlebih lagi, tempat kami juga tidak menerima magang sekecil ini. Kamu mungkin tidak akan bisa untuk mengangkat palu tempa." Haha. Tang San menyadari bahwa dia masih mengenakan seragam sekolahnya yang rapi dan rapi. Ya, bagaimana dia bisa dianggap sebagai pandai besi yang memakai ini? "Permisi, Paman, saya akan kembali sebentar lagi." Selesai berbicara, dia berbalik dan berlari keluar. Bengkel itu sangat dekat dengan Akademi Nuoding. Ketika Tang San sekali lagi kembali, dia sudah berganti pakaian aslinya, di seluruh tambalan besar menutupi tambalan kecil. Gaya berpakaian ini, bahkan jika makan ratusan makanan tidak perlu dibuat ke atas. Masuk, Tang San tidak mencari orang lain, lagi mencari paman sebelumnya. "Paman, apakah kamu melihat bahwa aku seperti ini dapat dianggap sebagai murid?" Orang besar itu memandang Tang San di seluruh mengenakan 100 jahitan, dan segera tertegun sejenak. "Teman kecil, kamu tidak mengolok-olokku, kan?" Tang San dengan jujur berkata, "Tentu saja tidak. Paman, ini seperti ini. Saya seorang siswa yang bekerja di Akademi Nuoding, setiap hari saya memiliki waktu luang di sore hari, ayah saya adalah pandai besi desa. Dari kecil saya belajar menempa dengan ayah, dan berpikir untuk datang kepada Anda di sini untuk mendapatkan makanan saya." Mendengar kata-kata Tang San, ekspresi orang besar itu segera melunak. Mereka semua berasal dari keluarga miskin, sehingga dalam hati mereka langsung merasakan simpati yang besar, apalagi, anak ini masih bersekolah di Akademi Nuoding. Orang besar itu hanya berkata, "Baiklah."
Jika Anda ingin datang, maka datanglah. Ada beberapa pekerjaan sampingan yang harus dilakukan untuk kami. Anda selalu dapat membawa teh dan membagikan air. Namun, upahnya tidak akan terlalu tinggi, tetapi makanan bisa dijamin. Bagaimana? Tidak apa-apa, tidak masalah. Tang San bersuka cita, dan buru-buru menjawab. Pandai besi semua tersenyum ramah ke arah Tang San, orang besar itu memelototi kelompok itu, berkata, apa yang kamu lihat, tidakkah kamu perlu bekerja? Cepat, malam ini aku akan mengundang semua orang untuk minum bir. Mendengar kata-kata orang besar itu, antusiasme para pandai besi segera meningkat pesat, masing-masing mengayunkan palu dan melanjutkan pekerjaan mereka. Orang besar itu mengangkat palu tempa di tangannya, menempa besi kasar di depannya ke satu sisi, berkata kepada Tang San, saya dipanggil Si San, si batu, Anda bisa memanggil saya Paman San. Bengkel ini adalah warisan saya. Selanjutnya Anda datang untuk bekerja untuk saya di sini, saya akan menjamin makan siang dan makan malam setiap hari, dan memberi Anda 10 koin roh tembaga, itu juga koin roh perak. Jika Anda efisien, saya akan memberi Anda sedikit lebih banyak. Oh, benar, siapa namamu? Paman San, aku dipanggil Tang San. Tang San. Haha, bagus, kedua nama kita memiliki, San, sepertinya ini benar-benar sudah ditakdirkan. Dari desa mana kamu berasal? Tang San berkata, saya dari desa Roh Kudus. Si San berkata, kamu baru saja mengatakan. Kamu belajar menempa dengan ayahmu sejak kecil. Kamu sekecil ini, apa yang bisa ayahmu ajarkan padamu? Tang San berkata, tentu saja menempa. Paman San, Anda tidak boleh melihat saya kecil, tetapi saya memiliki kekuatan, menempa besi kasar tidak masalah. Si San tertawa keras, saudaraku, asisten kecil kita yang baru mengatakan dia juga bisa menempa. Kamu percaya? Pandai besi segera tertawa terbahak-bahak. Tang San tampak seperti berusia 6 atau 7 tahun, ini bahkan setelah mendapatkan cincin roh pertama ketika perawakannya tumbuh agak. Dari melihat penampilan luarnya, siapa yang percaya dia bisa menempa? Diremehkan oleh orang-orang selalu merasa tidak enak, Tang San berkata, Paman San, saya benar-benar bisa menempa, jika Anda tidak percaya, biarkan saya pergi. Si San menghentikan pekerjaannya, menyandarkan palu tempa di tanah, kalau begitu, jika kamu bisa mengambil paluku, aku akan mempercayaimu. Saat dia berbicara, dia memberikan gagang palu ke Tang San. Karena kepala palu bersentuhan dengan tanah, dia tidak takut Tang San tidak akan mampu menahannya dan dihancurkan. Paman San, Anda sedang membersihkan kotoran dari besi kasar ini. Saya akan membantu Anda menyelesaikannya dengan baik. Tang San mengambil gagang palu tempa dari Si San. Dengan kekuatan luar biasa bawaan Si San, palu tempa yang dia gunakan ini jelas lebih besar dibandingkan dengan milik orang lain. Dibandingkan dengan tinggi Tang San, itu lebih tinggi sekitar setengah ci. Saat ini, dia kembali menjadi fokus seluruh bengkel, pandai besi yang mengawasinya semua tampak memiliki ekspresi tertawa. Tapi, mereka dengan cepat berhenti tersenyum, karena, Tang San sudah mengangkat palu tempa itu, dan juga dengan lancar mengangkatnya di hadapannya. Dibandingkan dengan palu tempa biasa, beratnya 30% lebih banyak, Tang San dinilai sebagai palu tempa yang terlepas dari tanah. Meskipun agak berat, mengingat dia sebelum dia mendapatkan cincin roh, dia masih bisa menggunakannya dengan susah payah, apalagi sekarang. Melihat Tang San perlahan mengangkat palu tempa, Si San juga menatap dengan mata terbelalak, terengah-engah kagum, kekuatan bagus, layak untuk putra pandai besi. Tang San dengan mata yang cemerlang menatap lekat-lekat pada pik iron di tungku, menghembuskan napas dengan keras, dan dengan keras mengayunkan palu tempa Si San. Hei! Telapak kaki dengan kuat mencengkeram tanah, kaki bagian bawah tiba-tiba menghasilkan kekuatan lewat, tubuh Tang San setengah berputar, dan palu tempa besar berayun sepenuhnya miring, sangat mencolok pada potongan besi kasar itu. Suara dentang yang hebat, sudah membuat ekspresi tersenyum para pandai besi menjadi terpana. Segera mengikuti, sejalan dengan rebound palu besi, Tang San dengan cepat berbelok, palu besi di tangannya sekali lagi berayun, sekali lagi membuat suara keras, palu besi dibandingkan sebelum jatuh lebih berat pada besi babi panas merah. Paman San, aku akan menyusahkanmu untuk membantuku menggambar belau. Suhunya tidak cukup. Tang San berkata dengan cepat, pukulan ketiganya lagi sudah berayun. Kali ini, kekuatan palu tempa bahkan lebih ganas, membawa suara angin wuwu.
Sisan masih pandai besi tua, dan secara alami memahami konsekuensi dari suhu yang tidak mencukupi, dan buru-buru berjongkok ke satu sisi, menarik ke atas. Adegan berikut membuat kesan seumur hidup pada pandai besi yang hadir. Palu tempa yang berat itu tampaknya hidup di tangan Tang San, palu itu menarik satu demi satu lingkaran di udara, dipenuhi dengan ritme, mengalahkan suara seperti badai dahsyat yang beraksi di dalam bengkel. Tidak ada yang memperhatikan kedua tangan Tang San yang sudah menjadi putih bersinar seperti batu giok. Mendampingi suara dentang, bongkahan besi kasar itu terus-menerus berdenyut di bawah palu tempa. Sisan di satu sisi menggambar Belo dengan kekuatan penuh, di satu sisi menatap Tang San dengan saksama mengayunkan palu, ekspresinya sudah sangat terkejut. Pandai besi lainnya semua tahu palu Sisan sangat berat, dan tentu saja tahu kesulitan terus-menerus memukul. Terutama menjadi seperti Tang San palu berat semacam ini, itu bahkan lebih sulit di ekstrim. Dentang. Ketukan terakhir selesai, Tang San membawa palu tempa ke tempat semula setelah memutar dua lingkaran, menyebarkan momentum palu. Palu besar itu mengarah ke bawah, sekali lagi jatuh ke tanah, menyebabkan hati pandai besi dan pandai besi secara bersamaan terkejut. 27 pukulan terus-menerus. Sebelum Sisan menempa bongkahan besi kasar itu tidak mengubah penampilannya sedikit pun, tetapi sekarang dikurangi menjadi lingkaran. Tang San melakukan ini, Sisan tahu dia juga bisa melakukannya sendiri, tetapi akan sepanjang hari. Orang harus tahu, Sisan secara resmi telah menjadi pandai besi selama 15 tahun. Melihat Tang San yang sedikit terengah-engah dan dahi yang berkeringat, Sisan tergagap, itu tidak mungkin metode palu angin pemisah gangguan. Di antara seni tempa berkelanjutan yang paling kuat. Metode palu angin pemisah gangguan. Apa itu? Tang San berkata tidak yakin. Pipi Sisan sudah memerah karena kegembiraan. Apa yang disebut metode palu angin pemisah gangguan, adalah semacam metode penempaan pemukulan terus-menerus, memanfaatkan kekuatan, mampu mengeluarkan kekuatan fisik pandai besi kita dengan paling sempurna. Dikatakan paling pandai besi yang luar biasa dapat terus-menerus mengayunkan 81 kali, secara langsung memiliki sepotong besi kasar mengambil penampilan yang mereka inginkan. Yang paling penting, metode palu angin pemisah gangguan adalah teknik yang paling kuat untuk mengusir kotoran dalam logam. Saya masih berpikir itu hilang lama yang lalu. Saya tidak berharap untuk melihatnya hari ini di tangan Anda.